Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aryani dengan NPM 2231174, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjawab soal UAS troubleshooting dengan NPM genap. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan sistem komputer, ALU, CU, alat input dan output? Jadi, sistem komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak, yaitu software, yang bekerja bersama untuk memproses data dan menghasilkan informasi. Sistem ini digunakan untuk berbagai macam tugas, seperti mengolah data dan menyimpan data dan mengkomunikasi data. Selanjutnya ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. Adalah komponen dalam CPU, Central Processing Unit, yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika dan logika. Selanjutnya ada CU atau Control Unit. Adalah bagian dari CPU, Control Processing Unit, yang bertanggung jawab untuk mengarahkan operasi dari sistem komputer. Alat input atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data dan perintah dalam komputer. Contohnya alat input meliputi yaitu keyboard untuk memasukkan teks dan perintah, mouse untuk mengontrol pointer di layar dan memilih objek, scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi format digital, mikrofon untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Lalu alat output. Alat output perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dan pemrosesan data oleh komputer. Contoh alatnya yaitu monitor untuk menampilkan informasi visual seperti teks dan gambar, printer untuk mencetak dokumen dari format digital ke kertas, speaker untuk menghasilkan suara data dari data audio. Yang selanjutnya proyektor untuk menampilkan gambar atau video di layar besar. Saya akan menjelaskan fungsi dari prosesor. Yaitu fungsi prosesor adalah otak dari komputer yang bertanggung jawab untuk menjelaskan instruksi dan mengolah data dalam sistem komputer. Selanjutnya adalah scanner. Fungsi scanner adalah untuk mengubah dokumen fisik seperti kertas, foto, dan ilustrasi menjadi format digital yang dapat disimpan, diolah, atau ditampilkan oleh komputer. Dan di sini saya akan menjawab komponen yang terdapat pada gambar di atas, yaitu yang ketiga ada North Bridge, yang keempat ada CPU socket, dan yang kelima ada ID connector. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di laptop saya, yaitu di sini saya menggunakan komputer yang bermerek dengan Acer dengan operating system Windows 7 Ultimate 64 bit 6,1 bit 7600. Sistem manufaktur Acer, dan di sini saya menggunakan memori itu 2 GB RAM. Batch file itu 1 GB use dan 2000 GB available dengan version director version. Selanjutnya saya menggunakan BIOS version Phoenix Technologies Ltd V208 dan BIOS versionnya 2,7, dan prosesornya yaitu Intel Celeron R 2GB _1,40 GHz 1400 MHz
2 core, 2 logic processor. Dan di sini saya menggunakan hard disk basic yaitu 465,76 GB. Selanjutnya adalah aplikasi-aplikasi yang saya gunakan di laptop saya, yaitu yang pertama ada Sublime Text. Sublime Text adalah sebuah perangkat lunak editor teks yang berfungsi sebagai alat utama bagi para pengembang perangkat lunak, programmer, dan pengguna lainnya untuk menulis dan mengedit kode. Selanjutnya adalah aplikasi Firefox. Firefox ini menawarkan penjelajahan web yang cepat, aman, dan dukungan untuk privasi pengguna serta berbagai ekstraksi dan tema yang dapat disesuaikan. Firefox ini sama saja seperti dengan Google. Selanjutnya ada aplikasi Microsoft Office Excel. Excel ini adalah aplikasi spreadsheet untuk mengelola dan menganalisis data. Ini memungkinkan pengguna untuk membuat tabel, grafik, dan menggunakan rumus matematika untuk mengoptimalisasi perhitungan. Selanjutnya ada Microsoft Office PowerPoint. PowerPoint ini adalah aplikasi presentasi yang digunakan untuk membuat dan menampilkan slide berisi teks, gambar, dan video dan animasi. Selanjutnya ada Microsoft Office Word, aplikasi pengolah kata yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengformat dokumen teks seperti surat, laporan, dan artikel. Aplikasi Game Player, aplikasi pemutar media yang mendukung berbagai format file audio dan video, memungkinkan kontrol pemutaran, menambahkan subtitle, penyesuaian tampilan, dan menyediakan fitur lanjutan seperti pencarian kodek online dan pemutaran video 360 derajat. Selanjutnya ada aplikasi Nitro Pro 10, adalah perangkat lunak pengelolaan dokumen PDF yang kuat, memungkinkan pembuatan, pengeditan, konversi, penggabungan, pemisahan, tanda tangan digital, dan keamanan dokumen dengan mudah. Selanjutnya adalah aplikasi KM Player, yaitu pemutar multimedia yang didukung berbagai format file audio dan video dengan antarmuka yang dapat disesuaikan dengan fitur-fitur seperti kontrol pemutaran, efek visualisasi, pencarian subtitle online, dan pemutaran video 3D. Selanjutnya adalah aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, yaitu Google Chrome. Aplikasi ini adalah perambahan web yang cepat, aman, dan populer yang dikembangkan oleh Google. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil presentasi kelompok akhir dengan mitra yang telah kami bahas, yaitu yang pertama adalah manfaat bagi siswa. Siswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih baik dengan komputer yang selalu berfungsi dengan baik, serta belajar tentang teknologi terbaru dalam pemeliharaan sistem komputer. Yang kedua yaitu peningkatan keterampilan staf IT, yaitu pelatihan dan penggunaan teknologi baru meningkatkan keterampilan staf IT, membuat mereka lebih mampu mengolah sistem dan menghadapi tentang teknologi yang muncul. Selanjutnya ada pengurangan biaya. Deteksi dini masalah oleh AI membantu mencegah kerusakan serius, sehingga biaya perbaikan jangka panjang dapat dikurangi. Investasi awal dalam teknologi AI memberikan manfaat keuangan yang berkelanjutan. Lalu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan teknologi AI dan pemantauan real time, pemeliharaan komputer menjadi lebih efisien dan teratur. Tugas-tugas rutin seperti pemburuan perangkat lunak dapat optimalisasi, mengurangi beban kerja staf AI. Selanjutnya yaitu efektivitas penggunaan AI. Penggunaan AI efektif dalam mendeteksi dan memperbaiki masalah komputer lebih cepat sehingga mengurangi waktu komputer tidak berfungsi dan meningkatkan kesediaannya bagi siswa dan staf. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.